Karena pemindahan dari kubu Anies, saya orang Aceh bergabung di Jakarta bersama ketua BPG yang dulunya pendukung Anies 7.000 orang. Hari Sabtu kami akan pindah untuk mendukung Prabowo Gibran. Tenang aja Bapak Prabowo, tenang Bapak Prabowo, tenang. Nikita Mirzani sudah di sini. Kalau ada yang mengusikmu, biar aku yang maju. Ntar aku cari data-datanya, apa-apa aja aibnya yang pernah dilakukan. Karena Prabowo bukan Jokowi. Nenek gue juga tahu kalau Pak Prabowo bukan Jokowi. Ya, Pak Prabowo itu abangnya Pak Hasyim. Lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan. Ungkap Pak Muhaimin nih ya. Bentar-bentar, Pak Muhaimin 10 tahun ini kemana aja? Bukan. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, beredar lagi video pengalihan pendukung ya, dari pendukung Anies pindah lagi ke Prabowo ya guys, dari Aceh kali ini ya guys. Nah, mantap sekali ya guys. Banyak sekali orang-orang yang beralih dukungannya dari pendukung Anies, dari pendukung Ganjar beralih pendukung Prabowo pula ya guys. Aku pun nggak ngerti apakah ini bertanda kalau Prabowo menang satu putaran. Insya Allah amin ya guys. Sampai-sampai ada juga video yang Nikita Mirzani pasang badan untuk Prabowo. Waduh, mantap juga ya guys. Dan ada lagi juga ini video yang mengatakan, abang-abang kita ini mengatakan Prabowo itu bukan Jokowi. Waduh, dan aku pun heran kenapa sih dia bilang Prabowo itu bukan Jokowi. Ya, nenek aku juga tahu lah ya, Prabowo itu bukan Jokowi ya kan. Tetapi Prabowo itu yang akan melanjutkan pembangunan yang sudah ada di zaman Pak Jokowi. Jadi itulah kita akan harus memilih Jokowi ya guys. Jadi pokoknya banyak sekali video yang saya akan reaction hari ini ya, sampai-sampai juga Caimin mengatakan ya sudah enak-enak di Jakarta disuruh ke hutan katanya. Nah, di sini saya mau bilang memang kasihan betul lah ya. Kasihan sekali orang Kalimantan ya. Selalu dikatakan hutan ya. Dulu kalau nggak salah soal IKN ini tempat dikatakan Kalimantan ini tempat jin buang anak juga pernah ya. Sekarang Caimin mengatakan sudah enak-enak di Jakarta disuruh pindah ke hutan. Waduh, parah. Dan mari kita saksikan bersama video ini. Ada yang beralih ke dukungannya dari kubu Anies, sekarang dukung Prabowo daripada Aceh ya. Dan Nikita Mirzani yang siap pasang badan untuk Prabowo, mantap juga ya kan. Dan seperti biasa tadi yang mengatakan Prabowo bukan Jokowi ya, dan Caimin yang mengatakan sudah enak-enak di Jakarta disuruh pindah ke hutan. Dan mari kita saksikan bersama-sama dan nanti kita akan komen juga ya guys. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Secara karakteristik juga berbeda, secara kemampuan juga berbeda. Pak Jokowi kemanapun selalu pergi, dia melakukan mobilitas tinggi, berkunjung ke sana kemari, belusukan ke pasar, ke mall, itu juga ke berbagai proyek yang mangkrak ketika itu. Itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Persoalannya hari ini, apakah mampu itu dilakukan oleh seorang Prabowo? Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Ini bukan tuduhan karena saya alami sendiri. Nah, ini kemudian yang menjadi pertanyaan dari saya kepada Pak Jokowi hari ini. Mari Pak, jaga kepercayaan kami kepada Pak Jokowi. Saya yakin Pak Jokowi jika ingin melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh Pak Jokowi sejak 2014 lalu, saya yakin bukan ada di tangan Prabowo. Saya yakin itu dari berbagai capres misalnya, capres yang lain lagi sejak awal sudah mengatakan IKN tidak dilanjutkan. Hari ini
kalaupun Prabowo ingin melanjutkan IKN, mungkin saja dia akan melakukan itu. Tapi percayalah, Prabowo akan melakukan itu karena dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia adalah penerus Jokowi. Yang menurut saya, Prabowo bukanlah Jokowi. Rasa kecewa, kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Nenek gue juga tahu kalau Pak Prabowo bukan Jokowi. Ya, Pak Prabowo itu abangnya Pak Hasyim. Biar nyahok tuh lu. Tahu nggak kenapa Pak Jokowi dukung Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo yang bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi, melanjutkan fondasi yang udah dibuat Pak Jokowi, meneruskan, melanjutkan dan menyempurnakan. Yang lain jangan tanya gue dah, yang lain mah belum tahu apaan tuh misi visinya, ya nggak? Hilirisasi aja mau dihalang-halangin. Yang satu lagi perubahan. Perubahan apaan? Perubahan kali jadi Ranger Pink. Nih Prabowo Gibran menang 1 putaran. Baik guys, kalau kita dengar sesama ya, brother kita yang mengatakan Prabowo bukan Jokowi ini seolah-olah ayolah Pak Jokowi dukung Ganjar lah ya, jangan Prabowo lah gitu ya kan. Aduh ngawur ya guys. Ya kita tahu lah ya, Prabowo itu bukan Jokowi, tapi Prabowo itu yang akan melanjutkan visi dan misi Pak Jokowi ke depannya supaya Indonesia ini Indonesia menjadi Indonesia emas, Indonesia maju ya. Jadi begitulah guys. Oke, kita akan lanjut ke video seterusnya, yaitu dukungan Anies di Aceh ya, yang dulu mendukung Anies di Aceh pindah pula mendukung Prabowo Gibran ya. Waduh mantap, orang Aceh semakin pintar semakin cerdas gas. Karena pemindahan dari kubu Anies, saya orang Aceh bergabung di Jakarta bersama ketua BPG yang dulunya pendukung Anies 7.000 orang. Hari Sabtu kami akan pindah untuk mendukung Prabowo Gibran demi anak bangsa. Penentuan suara 2024 14 Februari. Jangan lupa dicoblos mama, ayah-ayah di seluruh Indonesia. Prabowo Gibran selaku pemimpin anak bangsa. Jadi ini ceritanya kawan. Yang tahun 2019 memilih Pak Prabowo. Nah, kemudian di tahun 2023 ini muncul Pak Anies sebagai capres. Kemudian yang mendukung, kelompok pendukung Pak Prabowo ini sebagian pindah ke Pak Anies. Namun pada akhirnya kawan, mereka kembali mendukung Pak Prabowo. Ribuan orang dan yang lain akan menyusul. Jangan ragu, Prabowo Gibran nomor 2. Baikkan videonya kawan. Sip. Tenang aja Bapak Prabowo. Tenang, Bapak Prabowo tenang. Nikita Mirzani sudah di sini. Kalau ada yang mengusikmu, biar aku yang maju. Ntar aku cari data-datanya, apa-apa aja aibnya yang pernah dilakukan. Wih, keren. Nikita Mirzani siap pasang badan untuk Pak Prabowo, ya kan? Siapa yang tidak kenal Nikita Mirzani? Dulu pernah saya kritik ibu ini ya, ibu Nikita Mirzani, waktu ada selisih paham dengan ulama kita ya, imam besar dan lainnya. Pernah saya kritik. Nah, namun sekarang saya lihat ibu Nikita Mirzani ini sudah tidak ya masuk ke ranah itu masalah agama waktu itu. Nah, kita sudah tahu semua ya, Nikita Mirzani ini kalau berbicara itu selalu berdasarkan data yang ada. Baik guys, orang Aceh sekarang semuanya cerdas ya guys. Waduh. Jadi ini gimana nih guys? Ayo, orang Aceh sudah ya, orang Papua sudah, pokoknya orang Bali sudah ya, yang mengalihkan dukungannya ke Prabowo Gibran, yang dulu dukung Ganjar, yang dulu dukung Anies, sekarang sudah beralih ke Ganjar ya, ayo Prabowo Gibran ya. Jadi ayo yang lain juga, yang lain ya, masih ada kesempatan berapa bulan lagi untuk mengalihkan dukungan Anda
ke Prabowo Gibran ya, supaya kita nggak sia-siakan uang negara ini, supaya Indonesia ini lebih irit gitu ya guys. 17 triliun kalau nggak salah sekiranya Pilpres ini, ataupun sekiranya nanti Prabowo Gibran menang 1 putaran, jangan sampai 2 putaran ya guys, karena biar negara kita Indonesia ini lebih irit gitu ya, lebih bisa digunakan ke tempat yang lain yang 17 triliun itu ya guys. Sampai juga tadi Nikita Mirzani kita dengar, wow, siap pasang badan untuk Prabowo ya, sekiranya nanti ada orang yang memfitnah Prabowo, misalkan Nikita Mirzani tahu, akan buka data-datanya. Dan ya mereka pernah buat apa aja nih. Kalau aku dengar Nikita Mirzani kayak gini ya, Mbak Nikita ini ya, Mbak Nikita Mirzani ini tahu aja ya kan. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang Mbak Nikita Mirzani ini pegang ya. Sekiranya nanti mereka kenal, Nikita Mirzani kenal ya, mungkin akan dibongkar juga ya oleh Nikita Mirzani. Mantap Mbak Nikita Mirzani. Nah baik, dan video seterusnya yang terakhir yaitu tentang tanggapan Caimin ya. Kalau katanya nih ya, Caimin katanya sudah enak-enak di Jakarta ya, mau dipindah ke hutan. Nah kasihan sekali ya, Kalimantan ini disebut selalu dilecehkan lah menurut saya. Dulu pernah disebut Kalimantan ini tempat jin buang anak ya, pernah juga ya. Sekarang Caimin pula yang katakan. Aduh, aku pun nggak tahu lah. Mari kita dengar komentar abang kita ini tentang perkataan Caimin. Lagi enak di Jakarta, tiba-tiba disuruh ke hutan. Ungkap Pak Muhaimin nih ya. Bentar-bentar, Pak Muhaimin 10 tahun ini kemana aja? Bukannya dalam pemerintahan Pak Jokowi juga ya? IKN itu kan bukan baru kemarin atau 2 hari yang lalu dibahas. Ujuk-ujuk diciptakan, ujuk-ujuk dibuat. Kau udah ada undang-undangnya, udah lama banget dibahas. Dan Pak Muhaimin ada di bagian ini, di dalam, orang dalam. Kenapa sekarang baru ngomong ini Pak? Jakarta itu udah berat bebannya Pak. Belum lagi kan Bapak tahu muka air tanahnya setiap tahun itu menurun. Nah belum lagi kemacetan, nanti krisis air. Itu udah banyak diprediksi bahwa Jakarta udah nggak bisa menopang untuk jadi ibu kota. Makanya kita ciptakan ibu kota baru, yang itu tujuannya nanti untuk pemerataan, supaya tidak pemerataan berpusat hanya di Pulau Jawa. Dipilih Kalimantan, kenapa? Jarang terjadi gempa gitu ya. Lahannya juga masih luas di situ Pak. Banyak nih Pak negara-negara maju atau negara-negara berkembang yang asal muasalnya dari tanah kosong atau lahan kosong. Bahkan Singapura rela buat mengimpor pasir, membeli pasir untuk dia menciptakan daratan, karena memang dia mau menciptakan kota ya, kota tambahan. Belum lagi nih proyek terbesar, proyek The Line Saudi Arabia, itu gurun pasir, dia mau ciptakan sebuah kota. Jadi memang dibutuhkan keberanian untuk memulai membangun dari yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa dan berkembang gitu loh Pak. Bapak, saya nggak tahu selama ini Bapak ngapain aja di pemerintahan kalau memang nggak mau atau menolak dari awal bersuara. Baik, ya benar juga kata Mas Gibran ya, Caimin ini ngawur lah, ibaratkan tidak konsisten lah ya. Dulu yang ikut potong tumpengan ya di IKN ya. Sekarang malah tiba-tiba menolak. Sekarang sesudah jadi calon wakilnya presiden, wakil capres Anies ya, malah tiba-tiba menolak. Caimin ini memang konsisten dan sudah diskak ataupun dirujak oleh Mas Gibran sewaktu di debat ya. Dan di situ saya merasa malu sekali kalau saya jadi Caimin ya, sudah diskak ikut potong tumpengan juga ya di IKN. Itu saya sebagai penonton juga merasa malu ya. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah, anggaplah Caimin ini ngawur aja lah ya guys, karena tidak konsisten dengan apa yang dikatakan. Ya persis sama lah dengan
calon presidennya ya. Anies Baswedan ya, sama-sama blunder ya, sama-sama pandai bermain kata-kata, sudah bilang ini, bilang itu, ternyata semuanya nggak bener ya guys. Oke guys, mungkin itu sajalah untuk video kali ini ya. Tapi mari guys kita sama-sama menangkan Prabowo Gibran untuk satu putaran saja ya, karena kalau satu putaran Indonesia ini lebih irit. Bisa, kalau nggak salah ya, saya dengar-dengar kalau misalkan pemilu ini 2 putaran ya akan menelan menambah anggaran 17 triliun lagi. Wah, sayang sekali kan. Baiknya kita satu putaran aja ya kan, biar lebih irit negara ini ya, bisa dibangun sekolahan nanti untuk 17 triliun itu ya guys. Oke guys, baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur, kalian suka ya. Semoga Prabowo Gibran menang satu putaran, dan ya mungkin itu saja lah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Prabowo Gibran satu putaran pasti menang.